Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat setiap pribadi orang-orang yang menerima broadcast video ini. Dan saya juga mau berbagi kepada setiap saudara pesan Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan saya buat tahun 2021. Satu ayat yang saya mau bacakan di dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama, pada pergantian tahun. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat saya secara pribadi yang Tuhan ingatkan saya untuk pergantian tahun ini. Saya percaya ada pesan penting yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan ini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, kita tahu dalam perikop ini diceritakan ketika Daud jatuh dalam perjinahan dengan Batsheba. Nah, ada pesan Tuhan yang Tuhan ingatkan bahwa di tahun 2021 ini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya bahwa tahun 2021 ada peperangan-peperangan yang kita akan alami. Tetapi jangan takut, Tuhan juga mengingatkan ada beberapa prinsip-prinsip penting lewat firman Tuhan ini. Tadi katakan pada waktu raja-raja biasanya pergi berperang. Saudara, Tuhan ingatkan kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun menentukan apa yang akan kita alami. Kebiasaan kita akan menentukan kita naik atau turun di tahun 2021 ini. Tuhan mengingatkan untuk membangun 3 kebiasaan di tahun 2021 ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Apapun yang kita alami, mungkin ada hal-hal yang tidak mudah yang akan kita jalani, tetapi Tuhan mengingatkan bersukacitalah senantiasa. Bukan hanya ketika kita mengalami hal yang baik, tetapi bersukacitalah senantiasa. Hal yang kedua, Tuhan ingatkan kebiasaan tetaplah berdoa. Berdoa bukan karena ketika kita lagi mengalami persoalan, tetapi berdoa adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berdialog dengan Tuhan, bagaimana kita bertanya kepada Tuhan tentang hal-hal yang mungkin sedang kita hadapi, bagaimana kita mendengarkan perkataan Tuhan, dan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari saudara, Tuhan mengingatkan kita memiliki kebiasaan, membangun kebiasaan tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan mengingatkan mengucap syukurlah di tahun 2021 ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita sudah melewati mungkin tahun-tahun yang berat di tahun 2020. Pergumulan yang berat, masalah yang berat. Mungkin kita memasuki tahun 2021, masalah kita, pergumulan kita belum selesai. Tetapi Tuhan mengingatkan bangunlah, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Dan juga Tuhan mengingatkan dari ayat ini, saudara, keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Harusnya Raja Daud pergi berperang, tetapi dia memutuskan untuk tidak pergi berperang. Dia memutuskan untuk mengirim Yoab dan seluruh rakyat Israel, dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Keputusan apa yang saudara ambil menentukan masa depan saudara di tahun-tahun mendatang. Saudara, ada 3 keputusan yang saya mau mengajak saudara untuk bangun di tahun 2021 ini. Yang pertama, keputusan untuk kita memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9, ini adalah Mazmur dari Daud. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saya percaya tahun 2021 ini Tuhan mau mengajarkan hukum-hukumnya, Tuhan mau mengajarkan jalan-jalannya. Tetapi
Tuhan hanya dapat mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kerendahan hati. Kita memutuskan untuk rendah hati. Tanpa Tuhan kita nggak bisa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan mau mengajarkan kita new way, cara-cara yang baru. Tuhan mau kita memiliki new thinking, pola pikir yang baru. Mari kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua, keputusan apa, saudara? Mari kita memutuskan untuk kita takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 dikatakan ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuh kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saya percaya tahun yang baru 2021 ini ada jalan-jalan yang harus kita pilih. Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita pilih kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bukankah luar biasa? Ini adalah janji Tuhan buat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya percaya tahun 2021 ini ketika kita mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Engkau akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucumu akan mewarisi bumi. Dan engkau akan memiliki keintiman. Karena dikatakan Tuhan bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya inilah yang Tuhan rindukan. Bergaul karib dengan Tuhan. Satu tema buat saya pribadi di tahun 2021 ini, Tuhan mau saya berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Roh Kudus, berjalan bersama Bapa setiap hari dalam hidup saya. Mari kita memulai hari kita dengan sebuah persekutuan, dengan keintiman dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib, Tuhan bersekutu erat dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan perjanjian-perjanjian. Ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga Tuhan ingatkan buat saya secara pribadi, mari kita mengambil keputusan di tahun 2021 ini jangan sendiri. Tinggallah di dalam komunitas, berilah diri kita untuk kita dimuridkan. Dikatakan Daud jatuh karena ia seorang diri di Yerusalem. Seorang diri kita dapat dikalahkan. Berdua kita dapat bertahan. Berdua kita menjadi panas. Berdua kita menjadi lebih baik. Saya percaya Tuhan mau membangkitkan kembali api yang mungkin hampir padam di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang diperbaharui, makin hari makin serupa seperti Yesus. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Berdua kita dapat bertahan, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita, tipu daya si jahat, panah-panah si jahat. Dan dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ketika kita tinggal di dalam komunitas tubuh Kristus, ada kekuatan. Inilah yang Tuhan ingatkan. Tuhan mengingatkan saya ada 3 kebiasaan untuk kita bangun di tahun 2021 ini. Untuk kita bersuka cita senantiasa. Untuk kita tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Dan Tuhan juga mengingatkan ada 3 keputusan untuk kita perlu ambil. Keputusan yang pertama, miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengajar hukum dan jalan kepada orang yang rendah hati. Keputusan untuk takut akan Tuhan. Untuk kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Untuk kita melekat sama Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita ambil. Tuhan akan bergaul karib. Dan Tuhan akan menyatakan perjanjiannya. Dan keputusan untuk tinggal di dalam komunitas. Memberi diri kita dimuridkan agar kita semakin bertumbuh serupa dengan Yesus. Saya berdoa apa yang saya bagikan ini, apa yang saya sharingkan ini menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara, memberikan kekuatan yang baru untuk kita berjalan bersama Yesus di tahun yang baru ini, dan kita memasuki tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. God bless you. Happy New Year. Dan percayalah sesuatu yang besar, musim yang baru
pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.